Baik, yang pertama yakni konsep stres sekolah. Istilah stres pada umumnya dalam kehidupan masyarakat diasumsikan sebagai perilaku yang abnormal atau di luar kondisi normal. Bentuk tingkah laku stres beraneka ragam, mulai dari menjauh dari keramaian, berbicara sendiri, kecemasan yang berlebihan, dan sebagainya. Namun, istilah stres merupakan istilah yang relatif baru digunakan para psikologi. Stres sekolah ialah kondisi ketidakmampuan anak untuk mengikuti tuntutan-tuntutan tugas dari sekolah. Jadi, pada masyarakat umum, stres sering diartikan sebagai perilaku negatif, terjadi di luar kondisi tidak normal. Bentuk tingkah laku stres beraneka ragam. Stres sekolah atau biasanya disebut dengan school stress adalah istilah yang terbilang baru. Atau secara singkatnya, stres di sekolah adalah kondisi yang dimana seorang siswa mengalami tertekan dengan keadaan lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan pada prestasi akademik dan perilakunya. Stres di sekolah menurut ahli antara lain 1. Menurut Desmita, mendefinisikan school stress sebagai ketegangan emosional yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan di sekolah dan perasaan terancamnya keselamatan atau harga diri siswa, sehingga memunculkan reaksi-reaksi fisik yang berdampak pada prestasi akademik. 2. Menurut Vermaak DKK yang mendefinisikan stres sekolah bersumber dari tuntutan sekolah seperti tugas-tugas yang menumpuk dari para guru. Jadi, dari pendapat para ahli di atas dapat saya simpulkan bahwa stres di sekolah merupakan kondisi ketidakmampuan anak untuk mengikuti tuntutan-tuntutan tugas dari sekolah. Mulai tugas di sekolah sampai tugas yang dikerjakan di rumah. Hal tersebut menyebabkan anak mengalami perubahan tingkah laku, mengalami perubahan semangat, serta mengalami perubahan motivasi emosional untuk belajar. Ini saya akan menjelaskan sumber stres di sekolah. Ya, kita melihat dari definisi jelas bahwa sumber stres di sekolah adalah berasal dari sebagai tuntutan sekolah. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial dengan struktur organisasi yang kompleks. Bahkan Arendt secara tegas mengatakan bahwa sekolah dalam banyak hal memiliki kesamaan organisasi dengan yang organisasi ada dalam masyarakat. Adapun tuntutan-tuntutan yang mengakibatkan sumber stres di sekolah, salah satunya adalah orang tua, yang dimana orang tua tuntut anak untuk sekolah tapi anaknya tidak mau sekolah. Nah, dari situlah anak juga stres karena dituntut oleh orang tuanya. Yang kedua, kondisi keluarga yang buruk. Di situ anaknya mau sekolah, tapi kondisi keluarganya buruk. Itu juga mengakibatkan stres bagi siswa di sekolah. Yang ketiga, lingkungan. Ya, lingkungan ini, pergaulan lingkungan di sekitarnya bisa mengakibatkan stres dan pusing oleh pergaulan-pergaulan di lingkungannya. Yang selanjutnya, teman. Dari teman juga mengakibatkan siswa itu stres karena banyak temannya juga yang tidak mau sekolah atau memaksanya untuk tak usah sekolah, mengajaknya untuk bermain dan lain sebagainya. Dari situ juga dia bisa mengakibatkan stres karena temannya. Yang selanjutnya, perubahan adalah perubahan siswa yang mengakibatkan stres. Ini adalah yang dimana siswa berubah dalam lingkungan sekolah, yang dulunya pintar menjadi bodoh. Dari situ juga mengakibatkan stres karena kebodohannya.
Selanjutnya kepribadian, yang dimana kepribadian siswa itu harus betul-betul tangguh dalam menghadapi sekolah dan stres di sekolah. Dari beberapa tuntutan itu dapat saya simpulkan bahwa sekolah itu sangatlah penting, namun karena terlalu banyaknya tuntutan yang mengakibatkan stres, jadi banyak siswa yang mengundurkan diri dari sekolah. Dan sudah diterangkan tadi bahwa tuntutan itu sangatlah banyak, mulai dari beberapa tuntutan yang saya jelaskan tadi itu semuanya termasuk dalam stres di sekolah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang berikut, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan stres di sekolah. Faktor yang menyebabkan stres di sekolah dapat bervariasi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan siswa. Misalnya, beban akademik yang tinggi, tuntutan sosial, tekanan untuk berhasil, dan kurangnya waktu luang yang merupakan beban faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat stres yang tinggi di kalangan siswa. Misalnya, ketika waktu pembelajaran terlalu lama akan membuat siswa semakin stres. Selain itu, masalah sosial seperti intimidasi, bullying, ketidakseimbangan, akan kekhawatiran tentang masa depan juga dapat menjadi sumber stres yang berat bagi siswa. Jadi faktor stres itu terjadi karena banyak hal seperti yang sudah saya jelaskan. Nah teman-teman, kita masuk ke poin yang berikut, yaitu dampak dari stres di sekolah. Dampak dari stres di sekolah bisa mencakup gangguan tidur, seperti kelelahan, gangguan emosional, seperti kecemasan atau depresi, penurunan motivasi, serta menurunnya performa akademik, kurangnya pengetahuan akan materi di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, stres yang berkepanjangan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental jangka panjang siswa. Nah teman-teman, saya memberikan sebuah gambaran yang menunjukkan gejala stres. Jika stres dibiarkan, akan menumpuk. Contohnya seperti sulit konsentrasi, sulit tidur atau tidur tidak nyenyak, gelisah, muka pucat, jantung berdebar-debar, mudah tersinggung, nafsu makan berkurang dan makan berlebihan, ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mak, dan keringat berlebihan. Jadi teman-teman, walaupun kita terbiasa terhadap tingkat stres yang tinggi, bukan berarti kita bisa menghadapi stres tersebut. Setiap orang memiliki batas kritis dan menghadapi suatu stres. Batas kritis tiap orang berbeda dari waktu ke waktu, tergantung pada keadaan atau tergantung pada keadaan sehat kita, keluarga, kehidupan, tuntutan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Stres yang menumpuk dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu fisik maupun jiwa. Upaya mengatasi stres di sekolah. Yang pertama, masa sekolah bisa terasa berat
bagi siapa saja. Namun, sekolah dapat menciptakan permainan sekolah yang konduktif atau menarik. Yang kedua, selama bersekolah, stres bisa timbul karena masalah harga diri, keluarga, teman, dan karena diri sendiri. Jika tidak diatasi dengan baik, maka masalah tersebut bisa menurunkan moral masyarakat, semangat belajar, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dalam sekolah dapat membangun kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Yang keempat, berusaha meluangkan waktu untuk merilekskan diri dalam hal apapun. Yang kelima, belajarlah lebih awal dibandingkan kegiatan lain. Belajar terasa paling membosankan. Siapa yang mau terus belajar sesuai sekolah selama berjam-jam? Namun, tidak akan terasa lebih senang di kemudian hari jika bisa mengatasi hal ini setelah belajar sampai jam 9 malam dan tidak perlu tidur terlalu larut malam. Ini berarti Anda sudah berhasil mengatasi masalah tersebut dan bisa bersantai sambil menonton TV dan bermain.